Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Faizatul Uma dari Universitas Muhammadiyah Lamongan akan mempresentasikan proposal penelitian kami yang berjudul Implementasi Team-Based Project Learning terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa dalam manajemen promosi kesehatan rumah sakit. Terlebih dahulu saya akan share screen PPT kami. Oke. Ini adalah topik dari penelitian kami, implementasi MBKM, Team Based Project Learning terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa dalam manajemen promosi kesehatan rumah sakit. Ya. Penelitian ini dilaksanakan secara tim, sebagai ketua adalah saya sendiri, Faizatul Uma, dan beranggotakan 2 orang dosen, yaitu Muhammad Ganda Saputra dan Hardian Pika Rahmawati. Baik, ini adalah introduction-nya. Jadi, Team-Based Project Learning merupakan suatu upaya untuk mencapai indikator kinerja utama atau IKU yang ke-7 dari program MBKM yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 754/P/2020. Metode pembelajaran Team-Based Project Learning ini memiliki potensi yang sangat besar untuk membuat pengalaman belajar yang menarik dan bermakna bagi mahasiswa sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Mengapa? Karena metode Team-Based Project Learning ini dibangun di atas kegiatan pembelajaran di mana tugas diberikan secara nyata berbasis proyek yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi peserta didik terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk bisa dipecahkan secara berkelompok melalui berpikir kritis dalam pemecahan masalah dan investigasi. Ya. Nah, dalam penelitian ini mengangkat terkait dengan mata kuliah manajemen promosi kesehatan rumah sakit, ya, yang dinilai sangat tepat untuk menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana materi inti di dalam manajemen promosi kesehatan rumah sakit ini adalah mengidentifikasi kebutuhan promosi kesehatan melalui pengkajian secara langsung di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah menyusun perencanaan, dan yang ketiga adalah pelaksanaan promosi kesehatan rumah sakit, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi promosi kesehatan rumah sakit. Nah, adapun tujuan dan sasaran dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak atau pengaruh dari implementasi Team-Based Project Learning terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa, baik itu pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Ya. Adapun sasaran penelitian ini nanti adalah mahasiswa program studi administrasi rumah sakit Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan. Luaran yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini nanti adalah penerbitan artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan juga publikasi pada media massa, serta yang terakhir adalah hak kekayaan intelektual dalam bentuk hak cipta. Selanjutnya adalah terkait dengan metode penelitian. Jadi penelitian ini nanti rancangan desainnya adalah control group design, di mana nanti mahasiswa dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama menggunakan metode team-based project learning, dan yang satu kelompok tidak menggunakan team-based project learning. Nah, sampel penelitian ini adalah seluruh mahasiswa program studi S1 Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Lamongan. Pengambilan sampel dilakukan secara total sampling, ya.
Waktu penelitian ini akan dilaksanakan di bulan Desember tahun 2021. Ya, adapun tempat penelitian ini nanti kami menggunakan Universitas Muhammadiyah Lamongan, ya, dan di luar kampus atau di luar Universitas Muhammadiyah Lamongan. Antara lain adalah di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Mabat sebagai tempat mahasiswa nanti melakukan pengkajian dan identifikasi kebutuhan serta penyusunan perencanaan program promosi kesehatan rumah sakit. Ya, adapun nanti di dalam pelaksanaan promosi kesehatan rumah sakit ini nanti mahasiswa akan dibagi dalam beberapa tempat karena nanti berdasarkan sasaran promosi kesehatan rumah sakit tersebut. Ya, jadi bisa di rumah sakit dengan sasaran pasien dan keluarga pasien atau pengunjung rumah sakit dan bisa dilaksanakan di masyarakat sekitar rumah sakit. Ya, sehingga ini bisa dilakukan di desa yang ada di sekitar Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Babat. Selanjutnya ini adalah tahapan penelitian. Jadi tahapan penelitian ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan, ya. Kemudian yang kedua adalah tahapan eksperimen atau tahapan intervensi, di mana di dalam tahap eksperimen ini ada bagaimana proses team-based project learning ini dilaksanakan. Ya. Baru yang terakhir adalah tahap evaluasi atau post-experiment measurement. Jadi melakukan pengukuran penguasaan mahasiswa setelah dilakukan intervensi atau eksperimen dalam bentuk project team-based learning. Nah, ini pengumpulan dan analisis data. Jadi instrumen penelitian nanti yang akan kami gunakan adalah kuesioner dan juga observasi. Kemudian setelah data ini nanti terkumpul, kemudian akan dilakukan analisis data. Ya. Nah, di dalam analisis data ini nanti sebelum dilakukan uji statistik, data tersebut akan diuji ya, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Apabila nanti data itu berdistribusi normal, maka akan dilakukan uji independen t-test. Ya, namun apabila nanti ternyata distribusi data tidak normal, maka kami akan mengujinya dengan min Whitney. Proses pengolahan dan analisis data ini menggunakan bantuan perangkat lunak, ya, yaitu SPSS versi 21. Ya. Nah, adapun ini adalah timeline dari jadwal penelitian kami yang tadi sudah kami sampaikan bahwa penelitian ini nanti akan dilaksanakan di bulan Desember tahun 2021. Nah, di minggu pertama bulan Desember ini kami telah melakukan penyusunan proposal dan instrumen penelitian. Dan apabila nanti proposal penelitian ini disetujui oleh Kemendikbud, maka di akhir minggu ini kami akan mengurus izin penelitian dan pada minggu kedua kami langsung akan melaksanakan pengumpulan data. Dan di minggu ketiga dilanjutkan pengumpulan data dan analisis data, kemudian di minggu keempat ini diharapkan sudah melakukan penyusunan laporan hasil dan juga penyusunan manuskrip artikel ilmiah yang akan dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi. Ya. Saya kira ini paparan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.